tanggung jawabnya. Oke. Nah, ini tahun ini temanya The Year of Decision dan ayat yang diambil oleh mereka itu dari Joel 3 ayat yang ke-14. Tapi saya tidak khotbah tentang ini, saya ambil temanya dan saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Nah, The Year of Decision tentu bahasa Indonesianya adalah tahun keputusan. Betul juga sih, kan gitu. Ya. Nah, itu dari Yoel 3:14 yang berkata gini, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan, ya. Dan itu saja saya akan menyampaikan firman, tapi tidak dari Yoel, ya. Saya akan menyampaikan dengan apa yang Tuhan taruh. Saya boleh berkata gini, kita hidup di hari-hari akhir, yuk lebih bijaksana menjalani kehidupan. Coba ngomong, senggol kanan kirinya. Lebih bijaksana menjalani kehidupan. Karena betapa apalagi kita lihat politik ya. Politik di Indonesia, di Amerika, di mana-mana lah. Sedang bahkan di Australia pun, bahkan secara keuangan pun lagi banyak yang mengalami goncangan ya. Jadi kalau ditanya, Bu saya enaknya tinggal di mana? Tanya Tuhan Yesus daripada saya salahkan saran. Tapi menurut saya saat ini masih lebih enak tinggal di Australia. Kenapa? Ada jaminan-jaminan yang kita bisa nikmati yang pemerintah berikan, betul? Nah, kemudian hati-hati juga karena kesulitan keuangan begitu banyak. Tolong jangan mudah tergiur dengan investasi. Saya harus menasihati gereja, umat, keluarga rohani saya yang saya kasihi. Karena kesulitan uang, akhirnya orang melakukan banyak tawaran-tawaran yang akhirnya kita tuh tergiur ya. Nah, jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang membuat, contoh, yuk investasi. Kamu investasi berapalah kamu punya. Dalam waktu dekat nanti kamu bisa dapat keuntungan sekian kali lipat, apalagi jangan tertarik dengan investasi bodong. Bukan Anda investasi bodong. Jelas ya, apapun itu. Mau ditawari di Indonesia, mau ditawari di Sydney, gak usah. Betul? Karena saya mau bilang, siapa yang paling bisa dibohongi? Satu, sahabat. Loh, sahabat paling gampang dicak kan gitu ya. Sahabat paling gampang dibohongi kadang-kadang. Kok tega sahabat bohongi sahabatnya. Sahabat ngecek sahabatnya lah, itu paling gampang. Kedua yang paling dibohongi siapa? Teman-teman Kristen ini loh. Karena kita kan punya kasih. Ya iyalah, kasih kan gitu. Kasihnya kasih manusia, kasih eros ya. Jadi ini saya harus memperingatkan jemaat yang saya kasihi. Jelas ya, siapapun yang menawarkan. Kalau Anda ragu, Anda tuh bisa langsung 27 kali 24 jam angkat telepon kan gitu. Aduh, tanya kepada kami. Kami akan memberikan arahan yang benar. Saya ya kadang-kadang dalam keadaan saya tenger-tenger di tengah-tengah lagi migran kambuh. Begitu saya lihat ini, oh kayaknya ada apa tumben-tumbennya. Saya akan langsung voice message. Kalau perlu segera telepon tante. Nah, lupa, saya kalau sudah nasihati saya lupa kalau saya sedang migran. Wah semangat nasihati kan, dua kan gitu. Semangat banget nasihati, lupa kalau saya sedang sakit karena saya nggak mau jemaat saya tertipu. Jelas ya, bilang sama kanan tuh dengerin, hati-hati. Mau ditawarin investasi apapun tanya om sama tante lebih dahulu. Bapak sama ibu dulu. Nah, karena ini the year, nah kita perlu buat keputusan. Nah, di samping the year of decision yang saya tulis di situ, tahun keputusan, di bawahnya ada double G. Double G itu ada Gilgal dan Golgota. Nah, hidup ini sebetulnya adalah ungkapan yang sering kita dengar, yang sering kita ucapkan. Hidup itu adalah pilihan. Betul? Hidup ini pilihan. Bisa dikeluarkan Frank? Apakah sudah ada itu di ya. Nah, betul ya. Ungkapan yang sering kita ucapkan, hidup ini pilihan. Tadi Anda mau dibohongin dengan investasi bodong, dengan judi online, apalagi kripto, apalagi Bitcoin, apalagi simboh. Saya ini kan gini, ngapain saya biar pernah sih saya kena waktu
Saya habis dapat sewa rumah nih di Denpasar. Ditawarin itu dana reksa. Zaman itu dana reksa itu setahun bunganya 12%. Dan dia jamin, bahkan dia kasih jaminan pribadi kepada saya. Waduh, ini habis dapat duit sewaan di rumah di Bali kan gitu. Lumayan kan, tak masukin 12% lumayan ya setahun. Di bank kan cuman saat itu di bank 4%, 4,5%, apalagi BCA rendah banget kan gitu. Jadi mikirnya wah menguntungkan. Nah dana reksa nih, kan terjamin itu dana reksa. Nah ternyata begitu ada peristiwa Jiwasraya, wah itu bisa ya kena Jiwasraya. Saya langsung telepon karena yang nawarin saya ini juga anak rohani saya gitu loh. Jadi waktu dia kasih jaminan pribadi dengan surat jaminan, surat doang menjamin. Ya oke lah, dana reksa saya coba, oh aman kok aman, ya udah saya taruh semua hasil sewaan kan gitu. Saya langsung angkat telepon, tante keluar deh gitu dari dana reksa. Dia bilang jangan tante, kalau tante keluar sekarang ini. Ini aman nih dengan kasusnya Jiwasraya, oh aman. Ya sudah, 6 bulan kemudian betul beku tidak bisa cair sampai hari ini. Coba itu dana reksa. Kenapa? Akarnya 12% setahun dibanding 45% setahun. Kuncinya apa dasarnya? Saya apa? Serakalah. Paling aman memang bank, tapi kan cuma 4%, dipotong lagi di 4-5%, dipotong 20% lagi. Dana reksa nggak dipotong 10-12%, saya lupa sekitar gitu, tapi nggak dipotong pajak. Kalau di bank kan 4% dipotong lagi sama pajak. Ya itu cerita. Jadi hidup ini pilihan. Kan gitu. Nah sebenarnya hidup merupakan serangkaian pilihan dari keputusan yang kita ambil. Nah setiap keputusan kecil yang dibuat ikut membentuk puzzle. Jadi semua keputusan-keputusan yang kita buat dari dulu sampai sekarang itu seperti menjadi sebuah puzzle kehidupan di masa depan. Apakah kita pernah buat salah? Banyak banget buat keputusan yang salah. Sehingga sekarang ini kadang-kadang harus menuai yang perbuatan yang sikap keputusan yang salah gitu loh ya. Kalau gitu nggak ada pengampunan nanti ceritanya ya, nggak sampai di situ. Yuk kita baca lebih lanjut. Nah, ketika Tuhan ya mengingatkan bangsa Israel melalui Musa, tentu Tuhan tuh pakai Musa bahwa di hadapan mereka hari itu Allah bilang ada berkat dan ada kutuk. Nah keputusan mereka untuk memilih salah satu tersebut. Apakah bangsa Israel memilih berkat atau memilih kutuk? Nah Allah memakai Musa untuk men-challenge umatnya. Nah karena keputusan mereka memilih itu akan memberi dampak yang signifikan dalam kehidupan mereka. Nah itu Ulangan 11, 26, 27. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Lihatlah. Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 28-nya saya tidak tulis. Karena ayat 28-nya kutuk kalau kamu tidak mendengarkan. Kan gitu, nanti Anda baca. Saya cuma membahas 27 tapi 26 sudah jelas loh ya. Lihatlah. Aku memperhadapkan Musa kepada bangsa Israel berkat atau kutuk ya. Berkat apabila Anda dan saya mendengarkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan Allahmu, bukan perintah manusia, bukan perintah government, bukan perintah dunia, hukum Australia, hukum Indonesia, hukum dunia, tetapi perintah hukum Allah. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah pilihan yang dimaksud adalah, digedein ya. Pilihan yang dimaksud adalah mengikuti perintah Tuhan dan hidup dalam berkat Tuhan. Atau menolaknya, menolak perintah Tuhan, menolak hukum Tuhan dan hidup dalam kutuk. Ya, nah dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membuat keputusan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Banyak orang gini, gua nggak milih lah,
Hari ini, hari Minggu, hujan, gua nggak milih lah, terserah. Mau ke gereja boleh, nggak ke gereja boleh. Nah, nggak memilih pun itu sebuah keputusan. Anda nggak memilih, betul? Lebih baik memilih datang ke rumah Tuhan, kan gitu ya. Nah, keputusan apapun yang diambil haruslah berdasarkan firman Tuhan. Haruslah berdasarkan firman Tuhan. Keputusan apapun yang Anda ambil haruslah berdasarkan firman Tuhan. Yaitu pilihan untuk hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Ini saya tambahkan, tidak ada di PowerPoint. Nah, sebagian orang tuh merasa aman gini loh. Aman memainkan peran delegasi. Jadi gini, memindahkan tanggung jawab, mengambil keputusan kepada pihak lain. Contoh, suami ini mau aman nih, bagian keputusan istrinya. Jadi nanti kalau salah, istrinya yang salah kan gitu. Ada lagi bagian keputusan yang mengambil keputusan anak-anak. Kalau soal makan keputusan anak-anak itu mah oke punya. Kami juga begitu punya anak-anak. Jadi ayo pilih kita mau makan di mana. Yang memutuskan makan di mana adalah anak-anak saya. Kalau mereka dulu memilih makan steak, maka ibu gembala akan memilih makan chicken Caesar salad, kan gitu ya. Asal chickennya chicken breast begitu. Nah, saya tetap ikut enjoy karena ya pilihan di anak-anak. Kalau soal makan pilihan, tapi kalau soal pasangan hidup, soal kehidupan, soal apalagi ya pasangan hidup, apalagi pergaulan orang tua. Ayo kita semua kembali kepada firman Tuhan. Itu saja daripada nanti keputusannya keliru. Semua keputusan hanya berdasarkan firman Tuhan. Nah tadi banyak orang memainkan peranan itu. Delegasi, ambil cari amannya. Anda tahu siapa yang cari aman? Termasuk Pontius Pilatus, betul? Waktu dia harus menghukum Yesus, dia kembalikan. Ya kan semua pada protes tuh. Protes, akhirnya Pontius Pilatus bilang gini. Gua mau aman aja deh, gua cuci tangan. Pontius Pilatus cuci tangan dengan kata lain keputusan bukan di aku, keputusan di bangsa orang-orang Yahudi ahli Taurat yang saat itu minta Yesus disalibkan. Bahkan mereka minta Barabas dilepaskan. Pada itu penjahat besar. Nah, namun memutuskan memilih hidup dalam kebenaran firman dan mengikuti perintah Allah adalah keputusan pribadi yang sangat penting dan yang berkaitan dengan arah hidup kita. Lanjut ya, sekarang boleh dikeluarkan. Keputusan yang berdasarkan ketaatan kepada firman Tuhan bukan karena bisa memilih atau tidak, tetapi karena kita senantiasa memiliki kebebasan untuk memilih. Nah, bulan Desember saya khotbah tentang free will ya, kebebasan memilih ya. Nah, kita selalu atau senantiasa memiliki kebebasan untuk memilih menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Keputusan di Anda dan saya. Kayak saya tadi ambil singkat waktu nyanyi. Sekalipun lah saya tuh menolak loh saudara, beneran. Alasannya kuat lagi menolak pelayanan hari ini. Waktu saya nangis sama Tuhan. Lu malah dikasih ayat tersebut. Pujian yang keluar, bukan ayat. Lagu itu keluar. Dan saya semakin nangis. Dan saya akhirnya ambil keputusan. Karena Tuhan sangat sayang saya. Amin, itu saja. Nah, dalam hidup yang penuh pilihan ini, setiap hari kita dikasih kesempatan untuk memilih baik dalam hal kecil, hal besar. Dan setiap keputusan yang dibuat haruslah didasari oleh ketaatan kita kepada firman Tuhan. Nah, yuk saya ajak nih. Yuk marilah kita merenungkan kembali pilihan yang sudah Anda dan saya ambil. Itu sudah terjadi. Kan tentu pasti semua pilihan ada konsekuensinya ya. Dan yang akan kita buat, itu kan sudah dan akan kita buat. Sudahkah kita memilih hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih Tuhan? Lanjut, setiap keputusan pilihan mencerminkan keintiman kita dengan Tuhan. Yes. Waktu saya intim dengan Tuhan. Hari ini kalau saya berkorban karena saya nangis sejadi-jadinya sama Tuhan. Saudaraku, Anda pikir migrain insomnia itu enak? Enggak enak saudara. Sangat menderita.
Well, saya bilang saya memang enggak suka nonton, suka dengar firman. Dengerin pujian penyembah. Nah, setiap keputusan pilihan mencerminkan keintiman kita dengan Tuhan. Nah, Lukas itu ada di Lukas 10 ayat 42. Marta dan Maria, Marta tuh nggak salah loh. Tapi Yesus tuh bilang gini loh. Yuk baca sama-sama karena ini ayat 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Keintiman Maria dengan Yesus itu yang membuat pilihan Maria benar. Dia duduk diam, dia dengar Yesus berkhotbah. Dia dengar Yesus berbicara, bercakap-cakap, menasihati dan menyampaikan firman. Bukan pilihan Marta salah, tapi prioritas hidup Maria. Keintimannya dia dengan Tuhan. Itu yang Yesus bilang. Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil. Setuju? Lanjut ya. Setuju karena firman. Hidup adalah pilihan dan Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Maka kita haruslah membuat keputusan yang benar. Memilih untuk hidup sesuai firman Tuhan. Ada ayatnya kan, Mazmur 119 ayat 105. Baca yuk, pendek firmannya 1, 2, 3. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Loh, kalau sudah diarahkan gini, firman itu pelita nih. Bagi jalan Anda dalam kegelapan, dalam terang nih ada firman. Yang mengarahkan kalau Anda terus mau belajar firman. Gak usah yang susah-susah, saya sering kali gini. Lah saya taunya cuma segini kan gitu. Kalau dibilang khotbah saya apalah segala macam di ini sakarepmu, bahasa Jawanya enak. Karena saya mau bilang gini, daripada saya khotbah susah-susah tapi saya tidak lakukan. Lebih baik saya khotbah yang simpel tapi saya dan Anda kita sama-sama lakukan. Tentunya saya rindu Anda melakukan tapi saya juga harus melakukannya. Nah sekarang Petrus dan Yohanes. Suatu hari Petrus dan Yohanes itu karena mengabarkan Injil ditangkap. Gak ada alasan kan mengabarkan Injil ditangkap. Tapi zaman itu ditangkap. Loh saudara, zaman sekarang juga banyak yang ditangkap loh. Hamba-hamba Tuhan yang gak setuju, yang again dengan peraturan pemerintah. Itu ada yang sampai dipenjarakan. Kira-kira Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Yuk baca Kisah Rasul 4:19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Lihat, saya memberikan banyak ayat untuk akhirnya Anda ngerti, semua itu keputusan memang di kita. Tapi keputusan Anda dan saya harus berdasarkan firman Tuhan. Harus berdasarkan perintah Tuhan. Karena kalau kita mengikuti hukum Australia, kalau kita mengikuti perintah Australia, perintah mana lagi? Perintah manusia, maka itu bertentangan banget dengan firman Tuhan. Nah yang bertentangan jangan dilakukan dong. Gitu loh, gitu ya. Lanjut. Sekarang Yosua udah gemes sama bangsa Israel. Tapi bagus keputusannya Yosua. Yuk baca yuk. Karena ini ayat 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap baik tidak baik. Saya ulang ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan Allah. Bukan Tuhan huruf kecil adalah berhala-berhala yang mereka sembah. Marilah kita memilih untuk mengikuti perintah Tuhan, hukum Tuhan, dan hidup dalam berkat Tuhan. Saya sangat menyarankan, khususnya keluarga-keluarga yang anaknya masih kecil-kecil, buatlah mesbah doa. Mesbah keluarga maksud saya. Nggak usah lama-lama. Dan nanti Anda suruh anak Anda yang berdoa. Suatu hari Anda akan bangga. Anakku sekarang jadi pintar doa loh bu, tante. Ya itu.
Ayo biarin dia doanya sederhana, biarin. Oke, tentu. Nah kalau gini, Bu, lah suami saya enggak rohani loh Bu. Yang rohani saya loh. Suami saya rohana ya istri. Saya harus akui banyak istri-istri yang lebih cinta Tuhan. Saya enggak pakai kasta rohana, lebih cinta Tuhan ya. Tapi istri-istri enggak boleh sombong. Karena yang lebih cinta Tuhan, lebih tahu firman, dituntutnya lebih banyak. Makanya saya lebih baik enggak banyak tahu firman. Enggak gitu juga. Ya nah, buat mesbah keluarga, usahakan sungguh-sungguh. Gak usah lama-lama. Nanti Anda akan menuai hasilnya. Nah, seperti Joshua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ingat kesaksian seorang ibu. Suaminya bukan anak Tuhan dan suaminya aneh-aneh. Tapi ibu ini terus mengajak anaknya berdoa. Waktu anaknya masih kecil-kecil. Setelah anaknya sekarang menjadi yang adult. Aduh. Tapi minimal saya percaya iman yang pernah disampaikan oleh ibu ini. Dan iman ibu ini sampai hari ini. Suatu hari anak-anaknya yang adult yang sudah mengsrei kemana-mana. Tuhan akan kembalikan kepada Tuhan. Karena firman yang ditabur. Iman yang dimiliki oleh ibu ini tidak sia-sia. Yang mengerti sama-sama katakan. Timotius, omanya cinta Tuhan, beriman. Ibunya juga yang disebut Eunike sama Lois. Karena bapaknya, enggak disebut. Saya enggak membahas dia. Tapi nah yuk sekarang kita masuk Gilgal dan keburu. Gilgal tadi 2G. Nah ini sebuah contoh dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah 2G itu adalah Gilgal dan Golgota. Memiliki akar kata Ibrani yang sama yaitu galal. Yang berarti roll away atau menggulingkan dan menjauhkan. Nah apa yang dimaksud? Apa yang terjadi di dua tempat ini Gilgal dan Golgota. Kita bahas Gilgal dulu ya. Gilgal adalah perkemahan pertama bangsa Israel setelah menyeberang sungai Yordan. Ini zamannya Yosua. Ini bukanlah medan perang tetapi tempat persiapan untuk masuk tanah perjanjian. Tuh, itu Gilgal tempat perkemahan pertama. Nah, di Gilgal orang-orang Israel disunat. Yosua 5:2-7. Baca yuk sama-sama ayatnya yuk. Baca sama-sama bersuara. 1, 2, 3. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. 4. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. 5. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu. Yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 7. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Kalau Anda baca ya gini. Pengalaman perjalanan hidup bangsa Israel itu harus menjadi contoh loh. Kedegilannya, kekerasan hatinya, pemberontakannya. Kadang saya diam mikir sih. Mereka tuh keluar di Mesir tuh dijajah loh mereka itu.
udah dijajah dan mereka teriak-teriak sama Tuhan dan Tuhan tolong untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. 10 mujizat Allah perlu buat. Wow. Well, udah gitu, udah keluar nih, ketemu Laut Merah. Allah buat mujizat bisa laut itu terbelah loh. Tapi anehnya coba terus saja berontak. Terus saja ada aja yang aneh-aneh yang dilakukan oleh bangsa ini. Belajar dari mereka, jangan niru perbuatannya. Belajar aja. Kadang-kadang saya mikir gitu, kayaknya memang bukan kayaknya seperti kita hari-hari ini. Betapa bebalnya kita ya. Seringkali kita udah melihat mujizat Tuhan yang besar. 40 tahun bukan waktu yang singkat loh saudara di padang gurun. Harusnya keluar dari Mesir itu masuk Kanaan tuh sebentar. Tanah perjanjian harusnya cuma berapa hari. Tapi Allah sengaja membuat mereka keliling karena Allah sedang menguji hati mereka. Tapi kasihan banget ternyata yang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun. Loh, gak enak kan? Bu, kalau gitu kalau ada yang mati sekarang berarti no, saya enggak bilang gitu loh ya. No, saya bicara tentang bangsa Israel yang sering berontak sama Tuhan. Loh, Tuhan kok dilawan kan gitu ya. Tuhan kok dilawan. Nah, singkat cerita, kasihan kan udah ngalami mujizat kayak gitu luar biasanya. Tapi mereka sudah disunat, tapi mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Yang masuk siapa? Yang lahir di padang gurun. Jadi keturunan mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Tapi belum disunat. Sehingga Joshua harus sunat. Nah, itu bicara tentang Gilgal. Nah, lanjut ya. Nah, saat itu sunat berarti mereka disunat dari celah Mesir. Celah Mesir itu dari kenajisan, dari semua pengaruh dunia, pengaruh Mesir. Masih bicara duniawi. Atau paradigma perbudakan Mesir. Paradigma cara berpikir ya, cara berpikir Mesir, cara berpikir dunia, itu tuh harus dipotong, disunat mereka kan gitu. Dari celah Mesir, dari paradigma Mesir. Lanjut. Mereka adalah bangsa Israel yang lahir di padang gurun dan menerima paradigma perbudakan otomatis. Kalau orang tuanya punya paradigma Mesir, pasti anak-anaknya ketularan. Nah, mereka hidup dengan mentalitas budak dan tidak siap untuk mengelola tanah perjanjian. Itu sebabnya orang tua mereka tidak diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. Ini orang tua mereka. Lanjut. Nah, identitas Mesir ini kita ada membahas orang tua mereka, tapi sekarang kita juga membahas keturunan mereka yang lahir di padang gurun. Nah, identitas Mesir perlu disingkirkan. Mereka harus diperbaharui sebelum mereka bisa mengelola tanah perjanjian. Mentalitas budak tidak akan pernah bisa mengelola dengan baik dan benar. Gilgal adalah tempat di mana Allah menyingkirkan masa lalu. Masa lalu, cara hidup dunia, cara berpikir dunia. Semuanya yang berasal dari Mesir, yang berasal dari dunia. Cara berpikir, keputusan hidup. Yang mempengaruhi keputusan hidup itu harus disingkirkan. Sehingga Israel dapat melangkah ke masa depan mereka. Gilgal melambangkan pemutusan hubungan lama. Pembaharuan pikiran dan juga kematian identitas lama. Gilgal. Sunat. Kan gitu. Bu, kami perlu disunat, itu keputusan Anda. Untuk kesehatan perlu. Tapi di sini bicaranya bukan hanya kesehatan. Tapi ini benar-benar disunat supaya semua paradigma Mesir. Orang tuanya mati di padang gurun. Nah, sekarang anak-anak yang lahir harus dibersihkan dari semua paradigma Mesir, celah Mesir. Wow, semakin baca kalau cerita-cerita begini, kagum sih dengan Tuhan, luar biasa. Nah, sekarang kita masuk tentang Golgota. Ya, Gilgal selesai ya. Ribuan tahun setelah peristiwa di Gilgal, Yesus disalibkan dan dikubur di area Golgota. Mantap. Golgota memiliki arti kata yang sama dengan Gilgal, yaitu Gala, artinya menggulingkan dan menjauhkan. Ada ayatnya itu adalah Lukas 24 ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Jadi waktu Maria
Pertama pagi-pagi subuh dia datang ke kubur, dia kaget. Karena batu yang menutupi kubur Yesus sudah terguling. Berdasarkan kata itulah keluar yang namanya Golgota atau Gilgal. Menggulingkan, menjauhkan. Batu sudah terguling dari kubur itu. Nah, setelah Yesus mati dan dikuburkan, ayat tersebut menjelaskan bahwa batu di kubur Yesus sudah terguling. Nah, kata terguling atau adalah roll away atau terguling dan dijauhkan. Nah, ini sekarang saya buat beberapa beberapa sinonim ya. Di Gilgal, mentalitas perbudakan Mesir disingkirkan. Di Golgota, mentalitas perbudakan dosa disingkirkan. Coba sama-sama baca 1, 2, 3. Di Gilgal, mentalitas perbudakan Mesir disingkirkan. Di Golgota, mentalitas perbudakan dosa disingkirkan. Terjemahkan sendiri, maksudnya perbudakan dunia, paradigma dunia. Kan banyak ibu-ibu sudah titip pesan nih ke saya untuk sampaikan ke Ibu Charlotte. Saya tulis, saya telepon lebih dulu. Kan kita orang tua suka lupa. Jadi ya bukan hanya saya bicara by phone. Ini SKSD, saya belum pernah ketemu Ibu Charlotte tapi sok kenal, sok dekat dan saya bicara by phone. Bu, kesulitan di Australia gini, hukum Australia gini. Nah, setelah saya ngomong saya harus tulis supaya dia enggak lupa. Nanti waktu seminar itu dibahas. Tapi toh ada Q&A. Jelas ya? Kita ada di negara Australia, hukumnya hukum Australia. Umur 18 anak-anak boleh menentukan hidupnya. Keluar dari rumah orang tua, tidak harus tunduk sama orang tua. Mereka punya hak pribadi, hak asasi. Kan gitu, apalagi sembuh. Kan gitu. Saya paling enak, sakarepmu. Nah itu paling bahasa Surabaya yang paling enak, sakarepmu. Tapi bukankah kita ngalami yang sama? Orang tua yang punya anak-anak mulai remaja. Nah, lanjut ya. Itu Mesir disingkirkan. Kedua, Golgota, mentalitas perbudakan dosa. Budak dosa. Singkirkan yuk. Memang gak ada yang sempurna. Sampai hari ini saya harus mengakui ada banyak dosa yang masih saya lakukan. Contoh, sakit hati itu aja sudah dosa, saudara. Kesel aja udah dosa gitu ya. Kemarin saya ngambil barang dari teman saya, sudah habis, enggak jadi kasih kesaksian. Oke, bagaimana apalagi waktu saya ditaruh di emergency room. Sudah bayar mahal. Tapi saya nggak boleh saya nggak boleh tegang. Karena saya dalam keadaan insomnia parah dan migrain parah. Kalau saya waduh itu langsung. Walaupun sudah disuntik migrain kan gitu. Itu ngerti sendiri. Nah oke. Bukan hanya itu. Hukuman atas dosa juga dihapus di Golgota. Weh, enak ya. Yesus loh yang berkorban, Anda dan saya tinggal menikmatinya. Tapi yuk jangan. Golgota adalah tempat di mana Yesus menanggung dosa, rasa malu dan kutukan kita. Di Golgota celaan iblis, kondemnasi iblis. Kondem itu apa ya? Kondem. Kutukan iblis tentang masa lalu kita dibungkam, dihapus sekali untuk selamanya. Kalau gitu setelah dihapus, setelah dibungkam, kemudian kita buat dosa lagi? Tidak begitu. Persamaan antara Gilgal dan Golgota, keduanya adalah tempat pemutusan. Di Gilgal terjadi sunat fisik, yaitu Yosua 5 ayat 3. Lalu Yosua membuat pisau, baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit Kartan. Di Golgota terjadi sunat rohani melalui Kristus. Kolose 2 ayat 11, baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Haleluya. Gilgal memotong daging kita. Benar-benar disunatkan. Golgota memotong kuasa dosa.
Kedua tempat ini merupakan transisi Gilgal, transisi dari padang gurun ke tanah perjanjian. Golgota dari kematian kepada kehidupan kekal bersama Kristus. Luar biasa. Gilgal mempersiapkan Israel memiliki tanah perjanjian. Golgota mempersiapkan orang percaya memiliki keselamatan. Allah masih memanggil umatnya. Ini loh, sampai hari ini Allah masih memanggil umatnya. Allah masih menunggu pertobatan umatnya. Allah masih memanggil umatnya untuk melepaskan identitas lama, identitas manusia lama kita, dan menerima karya kasih karunia. 2 Korintus 5 ayat 17. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mempercayai karya Kristus yang telah selesai. Perhatikan ini. Mempercayai karya Kristus yang telah selesai. Seperti seorang ahli bedah yang harus memotong jaringan yang sakit untuk menyelamatkan nyawa. Dan Tuhan menggunakan Gilgal untuk menghilangkan mentalitas perbudakan masa lalu. Golgota untuk menghilangkan, memutuskan, menghapus, mengampuni apa yang memisahkan kita dengan Dia selamanya. Pemotongan itu menyakitkan, tetapi penyembuhannya mulia. Ada yang ngalami operasi usus buntu aja sakitnya luar biasa loh. Apalagi melahirkan. Enggak, sekarang melahirkan gak sakit kok. Gitu. Saya sedang mengencourage Ani yang besok akan melahirkan. Enggak sakit kok. Gitu ya. Lebih sakit sunat gitu ya. Oke. Haleluya. Pemotongan operasi itu menyakitkan tetapi penyembuhannya mulia. Kalau dengar cerita Ilo dia lulu. Kalau Ilo cerita tuh hati ibu kayak diremet. Lihat nikmati hasilnya aja dah. Tapi ya dia harus mengingat bagaimana sakitnya, kadang-kadang sampai sekarang masih sakit. Tapi perhatikan, lihat. Semua apa yang Allah lakukan tuh menyakitkan. Benar-benar bagi daging menyakitkan. Benar banget. Narik nafas kadang-kadang. 29 masuk 30 tahun penggembalaan. Itu benar-benar sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Dalam sangkal diri sering gagal gak? Sering. Apalagi pikul salib, maunya tak taruh terus salibnya kan gitu ya. Supaya enggak berat kan gitu. Bukan gembala saja, Anda juga. Tapi doa saya satu. Saya bilang gini, kepada Tuhan, kepada suami. Kami harus membangkitkan bukan hanya singer-singer baru. Kami harus membangkitkan pengkhotbah-pengkhotbah baru. Kok yang amin Bapak Gembala? Anda enggak kepengin jadi pengkhotbah? Berat Bu. Anda enggak jadi pengkhotbah pun berat kok. Gitu loh ya. Sama-sama berat. Oh Vian ya. Karena Vian senyum kan gitu. Jajuk. Ya, bukan hanya singer baru, kami harus membangkitkan pengkhotbah baru. Kadang-kadang ada yang enggak terlihat, loh pengkhotbah enggak harus pria. Saya izinkan wanita karena Bapak Gembala mengizinkan wanita. Termasuk Bapak Gembala senior saya mengizinkan seorang wanita menjadi pengkhotbah, bukan hanya pengkhotbah, jadi gembala pun diizinkan. Malah kadang tuh ibu itu wah seru amat, enggak saya sebutin. Oke, saya tutup ya. Ini terakhir yuk. Perjamuan kudus kita masuk. Di 1, 2, 3. Ngomong ya, sebutkan ya 1, 2, 3. Disunat secara fisik itu menyakitkan. Bertobat dan meninggalkan kehidupan lama juga menyakitkan. Namun apa? Hasilnya kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Yang hamba sampaikan sepertinya simple Tuhan, sepertinya. Tetapi hamba mau simple ini applicable. Kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Waktu kami mau melakukannya, kami satu Tuhan. Kami hanya satu,
Kami harus taat kepada firman-Mu, perintah-Mu Tuhan, hukum-hukum-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak terpengaruh dengan hukum dunia, hukum Australia, hukum apapun. Kami tidak terpengaruh karena kami mengikuti perintah Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan, perkataan-Mu Tuhan. Bukan perkataan manusia yang karena kadang-kadang kami mendengar perkataan even walaupun hamba Tuhan itu punya jawatan nabi, punya jawatan apa, bahkan mungkin itu dari sahabat baik kami. Tapi kalau nasihatnya bertentangan dengan firman-Mu, maka izinkan kami menyunatnya Tuhan. Izinkan Engkau menyunatnya. Tapi kami rela, kami juga mau disunat Tuhan. Begitu saja supaya kami benar-benar Gilgal, tempat di mana kami disunat secara daging, dipotong semua budak dosa, semua budak Mesir, semua cara berpikir dunia dipotong Tuhan. Dan di Golgota Engkau menebus dosa kami, dosa masa lalu, dosa hari ini. Tapi Tuhan, kami tidak mau take for granted. Kami tidak mau memanfaatkan pengampunan-Mu, dosa masa depan kami juga Engkau ampuni. Kami tidak mau melakukannya. Kami tidak mau terus melakukan dosa dan kami berkata, toh nanti dosaku diampuni. No, itu namanya kami bebal Tuhan. Ampuni kami. Roh Kudus Engkau ada dalam kami untuk mengingatkan, menegur, mengingatkan firman, menegur keputusan kami yang salah. Itu fungsi Roh Kudus dalam hidup kami. Bahkan kami punya Roh Kudus, kami menerima kuasa untuk menolak semua yang berasal dari daging. Menolak semua yang berasal dari dunia. Hanya menerima semua yang berasal dari Engkau. Dan saat ini kami akan makan tubuh dan darah-Mu. Persekutukan roti dengan tubuh-Mu, cawan anggur dengan darah-Mu. Kami makan, minum. Kami tahu Engkau sudah memerdekakan kami di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini waktu kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, hamba juga percaya kami pun akan dimerdekakan, diampuni, ditebus, disucikan. Merah seperti kaprisi jadi putih seperti salju. Tetapi kami tidak mau take for granted semua yang Engkau sudah lakukan bagi hidup kami. Justru dengan semua yang Engkau lakukan membuat kami bilang, Tuhan, sungguh hanya karena Engkau kami bisa hidup hari ini. Kalau tanpa Engkau kami sudah mati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebabnya kami mau makan dan minum dengan hati yang mau ditegur. Barang siapa mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Bertobat, minta ampun, berubah. Lakukan apa yang perintah Tuhan katakan. Di dalam nama Yesus, kami mau makan dan minum tubuh dan darah-Mu.